Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh, para pemirsa dan jamaah Nahdi Nahdiyat, khususnya yang ada di Kecamatan Pagu, semuanya rahimakumullah. Pada kultum sore hari ini menjelang berbuka puasa, ada satu tema yang perlu kita ketahui bersama. Tema ini berkaitan bagaimana sikap kita selaku umat Islam, terkhusus selaku warga Nahdien dalam menyikapi digitalisasi di era modern ini. Ini berkaitan pula bagaimana kita umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama ini menghadapi abad kedua. Bagaimana bisa sukses sebagaimana yang dititahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama kita. Era yang sekarang ini berkembang di kalangan para ahli disebut dengan era disrupsi atau disruption era. Kalau dalam bahasa Arabnya al-asru al-iktilai, di mana perubahan itu terjadi bukan lambat, tapi sebagaimana letusan gunung berapi yang bisa mengubah semuanya. Para pemirsa tahu apa yang kita alami misalnya 20 atau 30 tahun yang lalu, di mana semuanya masih berjalan secara manual, secara normal saja, tapi hari ini semuanya sudah digital. Bagaimana komunikasi yang aktif, bagaimana bisa berhubungan dengan orang lain, tidak harus mendatangi tempatnya, tetapi cukup dari gawai, dari HP yang kita miliki. Bukan hanya itu, hari-hari ini sudah diciptakan bagaimana robot-robot bisa persis seperti gerakan manusia, bahkan bisa melayani kebutuhan manusia layaknya orang-orang yang menjadi pelayan. Untuk itu kali ini kita coba bagaimana sikap kita sebenarnya menghadapi ini semua. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya berkaitan dengan sikap kita selaku umat Islam menghadapi era ini adalah beliau menyampaikan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Kalau urusan agama, urusan peribadatan sudah selesai, sudah paripurna. Tetapi urusan dunia akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Kita tidak boleh, bahkan tidak tepat manakala menyamakan masa sekarang ini dengan kehidupan Kanjeng Rasul, sehingga semua yang ada hari ini dikatakan hal-hal yang bid'ah. Ada satu masjid yang pernah saya dengar bahwa masjid itu nggak mau lantainya itu di keramik, apalagi di marmer. Lantainya tetap memakai tanah, lantainya tetap apa adanya, dengan alasan ini sesuai dengan sunnah, ini sesuai dengan kehidupan Kanjeng Rasul. Tetapi akibatnya apa? Jamaah banyak yang buyar. Jamaah memilih masjid lain yang lebih bagus. Nah, inilah kehidupan modern itu sejatinya
apapun yang namanya digitalisasi atau teknologi informasi, ini ibarat pisau yang bermata dua. Dia bisa baik di tangan orang yang baik, tapi dia bisa madarat, berbahaya bagi orang yang memang berniat untuk melakukan kejahatan dengan teknologi ini. Islam ini sejatinya harus menjadi pionir bagaimana kemajuan ini diarahkan berdasarkan dasar-dasar yang Rasulullah tetapkan. Akhirnya dunia ini berkembang sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin yang ada di dunia ini. Pemimpin yang islami yang tujuan utamanya adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah. Untuk itu tepat sekali di kalangan Nahdlatul Ulama ada satu jargon yang sudah sama-sama kita pahami. Menghadapi era modern bukan berarti semuanya harus baru, tapi ada yang tetap kita pertahankan, tapi ada hal yang memang harus kita ambil sebagai sesuatu yang baru. Al-muhafadzah alal qadim as-salih, mempertahankan yang lama yang bagus, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil yang baru yang lebih bagus. Apa yang lama yang harus kita pertahankan di era modern itu? Yaitu al-manhaj al-fikri, pemikiran yang telah disampaikan oleh Kanjeng Rasul yang harus tetap kita pegang. Yaitu dalam hal ketauhidan, kita harus benar-benar tetap tauhid, mengesahkan Allah. Ibadahnya harus didasarkan pada tuntunan Kanjeng Rasul. Akhlaknya harus akhlak yang islami. Ini yang tidak boleh berubah kapanpun. Tetapi hal-hal yang menyangkut politik, hal-hal yang menyangkut budaya, ekonomi, yang bisa mempermudah kehidupan manusia, maka wal akhdhu bil jadidil aslah, kita dipersilahkan untuk mengambilnya. Bahkan bukan sekedar mengambil, kalau bisa umat Islam mentakwin, menciptakan. Dia bukan sebagai konsumen lagi, tetapi sebagai produsen. Para pemirsa, pengertian yang terakhir ini menuntun kita bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sikap Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya mungkin bisa menjadi catatan penting untuk kita. Arih nafsaka minat tadbir. Dalam urusan dunia, kita buat senyaman mungkin. Jangan sampai kehidupan kita menjadi sulit yang sebenarnya bisa dipermudah. Jangan sampai kita menganggap bahwa kesulitan itu adalah tujuan dari peribadatan. Sebagaimana di dalam puasa ini, bukan siapa yang paling kuat lapar, siapa yang paling kuat menahan makan di bulan puasa ini, bukan. Tapi siapa yang paling taat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai satu simpulan, mari kita hadapi dunia yang mungkin bisa jadi modern, bahkan postmodern, pada saat nanti akan mengalami satu loncatan yang luar biasa yang disebut dengan era disrupsi tadi. Maka sikap terbaik kita, mari kita pertahankan manhaj fikri kita sebagai orang NU, Nahdlatul Ulama, dan mari kita ambil, kita ciptakan hal-hal baru yang bisa memudahkan kehidupan kita, yang membawa pada kemaslahatan umat pada umumnya, dan membawa kita sekali lagi kepada agama yang benar-benar rahmah lil alamin, agama yang menjadi satu-satunya agama yang akan diminati miliaran manusia di muka bumi ini. Semoga ini berhasil dan selamat berbuka puasa. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.